Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal P2, di mana soal ini tuh menanyakan tentang arsitektur yang mendalam, uh, salah satu kerugian yang dari Keras Loss API. Nah, jadi kan di dalam Keras Loss API itu ada probabilistic loss, regression loss, sama Hens loss for maximum margin ya kalau nggak salah tuh. Nah, jadi kalau untuk regression loss, probabilistic loss itu menggunakan contoh binary cross entropy ya. Jadi binary cross entropy itu merupakan data nih yang diklasifikasi menjadi dua kelas. Contohnya itu iya atau tidak. Tapi karena ini permodelannya itu dalam bentuk binary atau perhitungan binary, jadi itu hanya ada satu atau nol, positif atau negatif gitu ya. Kalau misalnya untuk nol itu untuk positif, negatif itu untuk satu. Contohnya kayak begitu lah kurang lebihnya. Nah, biasanya contohnya ini tuh digunain untuk deteksi email spam, penyakit, prediksi penyakit, kemudian juga klasifikasi sentimen. Jadi fungsinya itu ya kita tuh lebih menghitung selisih antara label asli dan juga prediksi probabilistik model. Nah, maka kalau misalnya lossnya makin kecil, nah itu justru prediksinya lebih akurat atau benar. Kemudian yang kedua itu ada regression loss. Nah, kalau regression loss itu dia menggunakan mean square error, dimana itu dia masalah regresi tapi datanya masih continue atau angkanya itu masih continue ya. Nah, contohnya itu kayak prediksi harga rumah, prediksi penjualan, prediksi suhu. Itu kan dia continue terus berlanjut ya. Jadi lossnya ini tuh menghitung dengan akar kuadrat, rata-rata kuadrat ya, selisih antara nilai asli sama nilai prediksi. Jadi kalau misalnya errornya makin besar, maka penaltinya juga makin lebih besar dan angka prediksinya itu harus menggunakan kuadrat ya. Nah, misalnya kita mau hitung errornya nih, contoh ada nilai aslinya itu 100, nah prediksinya 90, berarti 100 dikurang 90 tuh 10 kan, karena kuadrat akar 2 jadi ya 10 akar 2 sama dengan 100, jadi errornya ya 100 gitu. Nah, ini biasanya MSE ini atau mean square error ini biasanya digunakan pada ilmu machine learning ya, karena regresi tuh biasanya ada regresi linear, terus ada logis linear kalau nggak salah, logic linear. Nah, karena kalau regresi ini datanya justru mudah dihitung dan ya sensitif terhadap error yang sangat besar. Kan regresi itu kan ya data yang linear lah, yang lurus gitu, yang terdapat garis ya untuk menghitung prediksi dan juga nilai asli. Nah, selanjutnya itu ada Hens loss for maximum margin classification ya, contoh Hing ya, contohnya itu menggunakan Hing pastinya. Nah, Hing loss itu digunakan algoritma klasifikasi berbasis margin seperti SVM atau support vector machine ya. Jadi itu tujuannya tuh membuat jarak antar kelasnya itu semakin jauh agar modelnya itu lebih akurat. Nah, jadi label yang aslinya ini sama yang hasil prediksi. Contoh nih, misalnya nih, jika prediksinya benar, maka marginnya pasti itu benar, mengikuti prediksi yang benar. Nah, lossnya itu akan bernilai 0. Itu justru kan kebalikannya sama kayak probabilistic loss ya. Tapi kan kalau probabilistic loss itu kalau dia semakin besar ya tadi tuh kalau salah tuh, semakin kecil nilai lossnya itu kan dia semakin baik prediksi modelnya. Tapi kalau di Hens lossnya ini dia tuh semakin jauh, semakin benar, itu justru model S itu justru lossnya akan bernilai 0 gitu. Nah, contohnya itu
Biasanya klasifikasi teks, penggunaan klasifikasi teks, deteksi wajah, dan juga klasifikasi gambar.